Tersesah milarian. Ya, jadi Arkan tong didinya teka tinggal, acil tong didinya teka tinggal, cil ngalih didinya tah di payunan eta di caket yukis tah ya di payun itu sok tah caket ayuda sok orang pernahkeun heula salikna mah saos teh mun si Haris mah ditongnya katinggal keneh badak. Nah sok didinya nya insyaallah pokoknya malam hari ini kita tetap gelar kopdar di luar meskipun tadi rencana di sebelah kiri saya tapi karena tadi cek arup mana mah biasa na hitung-hitungan teh kita tabuh 8 sampai tabuh 8 pi hujana tapi aing mau rupuh kieu mah insyaallah amannya Kang Andar nya pildun teh na teh pildun jam seberapa sih pildun teh jam 11 nya naon jeung naon teh versi teh lain atuh. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Iki kana mah para manggawe free. Jadi hayang nyanyi. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Puji syukur kawan-kawanku sekalian, malam hari ini kita bisa bersua kembali di kopdar keberapa? Ada yang tahu? 2 genep acan atuh 23 betul ya, kita bertemu di pertemuan ke-23 kopdar. Memang berganti harinya, asalnya kita di hari Kamis malam, sekarang jadi Jumat malam. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih ke Ustadz Tia dan kawan-kawan juga yang hadir. Tapi sebelum dimulai, katinggal paling dinya iya ente atau napi kada digeser sekedik. Aman Kang Nanda? Masih ketinggal teksnya gitu? Oke, berarti nggak perlu digeser. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Kak Gisik, Mana dan kawan-kawan. Malam hari ini insya Allah udah bisa masuk materi judulnya. Nah, malam hari ini sebelum ke tema, teman-teman tahu nggak bulan ini bulan apa dalam kalender Hijriah? Cung. Sok no apal. Ipiraku santri sis itu apal. Muharram. Abi Kang Solihin, iya pangling dikira beta peserta baru kan kamari mah marake ieu nya gamis pas bieu ieu peserta enggal henteu anu kamari oh teu make gamis. Nah trauma teu naon nah. Kan emang kemarin pas saya ngeposting highlight video kopdar kita kemarin langsung anu ngajapri leuhung euy ai santri udah datang cenah kapake ku santri biasanya kan teu nya kapakena lain ku santri mah ku anak-anak jalanan nya alhamdulillah hatur nya dongkap deui nya. Ya malam hari ini kita betul tadi kita masuk di bulan baru kalender Hijriah yaitu Muharram dengan judul, jadi judulnya ini Muharram mau mengulang atau pulang, mau mengulang atau pulang. Nah ada subjudul sudah berapa kali Allah memberimu kesempatan tapi kamu memilih mengulang. Mengulang apa maksudnya? Pulang kemana juga ini maksudnya? Maka kita akan bedah malam hari ini insya Allah dengan Kang Tia sebagaimana yang sudah biasa kita gelar. Insya Allah kepada Kang Tia waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala lahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladina amanu
walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Atas segala limpahan kenikmatannya kita bisa berkumpul kembali di pekan ke-23 dalam rangka melaksanakan Kopdar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan bagi kita semua untuk melangkahkan kaki menghadiri Kopdar ini. Kemudian salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya, berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, sehingga kita layak kelak di hadapan Allah di hari kiamat mendapatkan pembelaan dari beliau, berdiri di hadapan Allah di bawah panji-panji beliau, kemudian bertemu dengan beliau di Telaga Al-Kautsar yang memang itu adalah diperuntukkan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat sekalian, di Kopdar kali ini kita karena momentumnya bulan Muharram, ya, dimana ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kita sebagai umat Islam. Kemudian di antara 4 bulan haram, di antaranya adalah bulan Muharram, ya. Jadi ada 4 bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keempat bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Muharram. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berurutan. Dan yang satunya lagi adalah bulan Rajab, ya. Itu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita malam hari ini akan membedah bagaimana kita memahami dan meresapi atau merenung ada apa di bulan Muharram, sehingga banyak dari masyarakat hari ini banyak yang menyelenggarakan Muharraman. Nah, kita juga hari ini malam hari ini insya Allah Muharraman, ya, mengenang perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah Nabi itu dari Mekah ke Madinah, ya, lain ti Soreang ke Majalaya. Jadi di Mekah ke Madinah, ya. Muharram, mau mengulang atau pulang, ini memang identik dengan hijrah. Biasanya kalimat hijrah itu teman-teman para pemuda itu mungkin sudah sering mendengar, ya. Sering mendengar kata hijrah. Dan Muharram identik dengan itu. Karena apa? Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Muharram. Nah, pertanyaan kepada kita hari ini di tahun baru 1448, mau mengulang atau mau pulang? Pulang maksudnya mati. Mengulang maksudnya mengulang kebiasaan buruk. Mau mengulang kebiasaan buruk atau mau mati? Mungnya ini tidak ada pilihannya. Makanya ini ada tanda tanya. Nah, sudah berapa kali Allah memberimu kesempatan tapi kamu memilih mengulang. Jadi kesempatan itu selalu datang kepada kita. Kesempatan baik, kesempatan untuk melakukan kebaikan itu selalu datang. Selalu Allah tawarkan. Tetapi kebanyakan orang selalu memilih mengulang. Saya lanjut. Baik. Jadi tahun berganti, mesin semakin tua.
Jadi biasanya kalau berbicara motor lah mesin. Kalau tahun berganti itu biasanya datang motor baru. Ya, gitu. Datang motor model baru. Kemudian model motor kita yang tahun lalu semakin terpinggirkan. Kalau di harga jual beli motor, harga 1 tahun itu jatuh 1 juta. Jadi kalau beli motor baru ya, tahun depan dijual pasti turun harganya teh. Dan terus semakin tua semakin murah. Nah, kualitas hidup kita itu tahun berganti, apakah semakin tua itu semakin berkualitas atau semakin memburuk, semakin murah? Jadi muhasabah. Ya. Muharram tahun lalu apa yang janji diperbaiki? Ya. Muharram tahun lalu, tahun 1447. Setahun yang lalu, kita punya janji apa? Janji apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita perbaiki? Kemudian dosa apa yang akan kita tinggalkan? Janjinya. Ibadah apa yang niat dijaga? Maka waktu bukan sekedar angka yang berganti di odometer. Seperti halnya odometer yang ada di motor. Angkanya itu semakin jarak tempuhnya semakin jauh, maka odometernya pun angkanya semakin besar. Nah, kita punya waktu, punya kesempatan di dalam hidup ini. Semakin jauh ya waktu kita, usia kita kan, ini semakin bertambah angkanya. Sementara jatah usia kita itu semakin berkurang. Angkanya bertambah, jatah usianya berkurang. Nah, bertambahnya tahun berarti umur berkurang, kesempatan menipis, dan garis finish semakin dekat. Semakin jebol. Jadi, garis finish yang dimaksud adalah pulang. Garis finish pulang kita itu semakin dekat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah waktu ya, dia bersumpah. Ini saking pentingnya kan? Sumpah Allah Subhanahu wa taala demi waktu, demi masa, wal ashr. Ada yang menyebutkan para ulama demi waktu asar. Nah, biasanya teman-teman sekalian di waktu asar ngapain? Ya. Ada para ulama menafsirkan wal asyri itu demi waktu asar. Biasanya kebanyakan orang melalaikan waktu asar itu. Ya. Mengingat Allahnya itu semakin sedikit. Wal asyri, ya ini surat favorit kalau dibaca imam itu. Pendek ayatnya. Tetapi maknanya luar biasa. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kita semua punya waktu sama-sama 24 jam dalam satu hari satu malam, tetapi hakikatnya kata Allah, manusia itu hakikatnya dalam kerugian. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, kita hakikatnya punya waktu rugi. Tetapi seharusnya kita adalah orang yang dikecualikan oleh Allah. Yaitu orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan bersabar. Nah, itu pengecualian orang-orang
yang tidak akan pernah rugi. Pada umumnya manusia itu mempunyai waktu yang hakikatnya rugi. Tetapi kata Allah illalladzina. Nah, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh di waktu-waktu yang kita miliki. Wabil khusus di waktu asar kata para ulama. Ya, kadang-kadang waktu asar itu dilalaikan. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini lagu nasyid zaman dulu ini. Apa lagunya itu? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Sehat sebelum sakit. Kita memiliki waktu, memiliki kesehatan sebelum sakit. Harusnya kesehatan itu melakukan amal soleh. Ya. Sehat sebelum sakit itu yang kelima sebetulnya. Lapang sebelum sempit. Ya, maksudnya banyak duit. Ya. Sebelum sempit, banyak duit itu harus banyak beramal soleh. Harus banyak diinfakkan. Mau tahu nggak infak yang paling besar pahalanya itu ke siapa? Ke orang tua. Kalau masih punya orang tua. Ke istri, kalau yang udah punya istri. Istri ya, menafkahkan harta ke istri itu paling besar. Kalau bujangan tahnya ke orang tua. Ada kata Imam Suyuti yang paling besar ke siapa? 700 kali lipat. Ke ustadz. Ke para ulama. Jadi lapang sebelum sempit. Ya. Makanya ada ayat ya, orang yang bertakwa itu mau lapang mau sempit, hartanya itu diinfakkan. Alladzina yunfikuna fisyara'i wad-dara'i. Itu orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Hidup sebelum mati. Ini yang paling penting. Kita punya waktu dan hidup hari ini, ya. Jangan sia-siakan waktu kita dan kesehatan kita dan kelapangan kita sebelum mati. Mati itu adalah kepastian. Semua akan mati. Ya. Orang kaya mati. Terus orang miskin, peserta kopdar, ustadz, semua mati. Dan apa yang ditinggalkan? Gak ada. Punya istri cantik, ya soleha, mati tinggalkan. Punya harta banyak, mati ditinggalkan. Dan apa yang harus kita persembahkan kepada Allah setelah mati? Maka ini waktu yang kita punya dan kesempatan yang kita punya. Baik, lanjut. Nah, sebetulnya kita itu tidak kurang ilmu. Ya. 100% ilmu. Kita tahu bahwa sholat itu wajib. Ada yang berpendapat sholat nggak wajib di sini? Gimana, sholat itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Kalau tidak mengatakan wajib, kufur. Wajib. Sebrengsek-brengseknya orang. Ya, saya punya saudara. Ya. Kalau minum Homer itu, ya, sampai saat ini masih minum Homer. Ini kayaknya nggak ada di sini. Sampai teman-temannya mati semua gara-gara Homer. Karena apa yang diminum? Cai aki dicampur alkohol.
Coba bayangkan. Saya tanya ke orang tersebut, si Bohim nanya ngaranna teh. Nama lakopnya itu. Him, hari sholat wajib tuh. Wajib. Wajib. Dia mengatakan wajib sholat itu. Luar biasa. Nah, itu tuh sholat orang merasa kena ya. Kita tahu zina itu dosa. Tahu. Siapa yang nggak tahu kalau zina itu nggak dosa? Semua tahu. Minimal jika seorang muslim itu pasti tahu bahwa zina itu dosa. Namun yang ketiga ini kadang-kadang rancu ini. Riba itu haram. Pinjam uang pakai bunga, ya, atau muamalah atau transaksi yang memiliki tambahan nilai. Riba, ya. Apapun bentuknya. Misalnya teboga duit tagadekeun laptop seiki ya. 1 juta. Uangnya memang tidak ditambah. 1 juta tebus di 1 juta. Tapi laptopnya dimanfaatkan, riba itu. Kulu qordin ala jaro'il manfaat fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Ini kadang-kadang ini lebih jauhnya nanti ya di bab muamalah sebetulnya. Nah, kita tahu bahwa durhaka itu terlarang. Ya. Ada yang masih sesengor kakolot di sini? Tahu nggak kalau sesengor kakolot itu dosa? Tahu. Tahu. Itu ilmu. Ya. Tetapi yang jadi masalah apa? Kemauan. Maka ketakwaan itu adalah soal kemauan. Mau tidak kita melaksanakan sholat? Itu soal kemauan. Mau nggak kita ninggalin zina? Nauzubillah. Mau nggak kita ninggalin riba? Ini soal kemauan. Mau nggak kita meninggalkan durhaka kepada orang tua? Ini soal kemauan. Ilmu itu sudah ada. Tapi yang jadi masalah adalah keilmuan. Kemauan. Tapi mengapa kita tetap mengulang? Nah, ini pertanyaan. Saya sebetulnya tidak menjustifikasi teman-teman mengulang perbuatan yang sama, enggak ya. Tetapi ini hanya bahan renungan saja buat kita. Kadang masalah kita itu bukan kebodohan, tapi lemahnya kemauan untuk berubah. Bahkan tidak punya keinginan sama sekali untuk berubah. Nah, ini yang lebih bahaya. Ya. Lemah masih mending gitu. Lemah dalam kemauan untuk berubah. Tetapi yang jadi persoalan tidak punya keinginan sama sekali untuk berubah. Nah, ini yang masalah ini. Maka kata Allah, padahal mereka yakin dalam hati mereka kebenaran itu. Tahu, yakin. Orang-orang zalim pun sama tahu kebenaran itu. Ya, bukan tidak tahu ilmunya bahwa korupsi itu dosa, bukan. Tetapi kemauan untuk meninggalkan enggak ada. Maka takwa itu adalah soal kemauan. Ya. Ilmu itu gampang. Bisa dicari dimanapun. Hatta di tempat sederhana seperti ini pun ilmu itu ada. Ya. Tetapi soal kemauan. Ini soal kemauan. Mau nggak kita takwa? Jadi persoalan takwa itu adalah soal kemauan. Kita yakin bahwa dalam hati ya kebenaran itu tidak bisa dinafikan lagi. Ya, bahwa kebenaran adalah benar dan kebatilan adalah batil. Tetapi persoalannya adalah kemauan. Nah, kita berbicara pemuda hari ini, ya. Realita pemuda hari ini. Kita mudah nangis karena teboga kabogoh.
Mewek diputuskeun ka bogoh. Ya, padahal awewe mah loba pemuda. Hilang pekerjaan, stres. Kehilangan uang, stres. Ya, nangis. Tapi kapan terakhir kita menangis karena jauh dari Allah? Pernah nggak kita memiliki perasaan sedih kalau kita itu terlalu jauh dari Allah? Kalau berbicara ilusi dunia, kita itu kadang stres, frustasi, bahkan nangis-nangis. Kehilangan kucing kesayangan pun ada orang nangisnya minta ampun. Padahal hanya kucing yang hilang. Ya. Masih untung kucing yang hilang. Coba kalau iman yang hilang. Tapi kapan terakhir kita menangis karena jauh dari Allah? Coba kita merenung malam hari ini. Ya, di bulan Muharram, di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merenung. Kapan terakhir kita menangis karena jauh dari Allah? Ya. Terlalu berani kita terhadap Allah. Pepelegek ke Allah menantang gitu. Tapi kalau kehilangan urusan dunia, wah. Ini realita pemuda hari ini. Mudah-mudahan kita semua enggak gitu ya. Teman-teman yang ada di sini enggak begitu. Tetapi realita pemuda hari ini seperti ini. Ya. Boga motor, wah ngamuk, ngadat. Kakolot ya. Kupeskeun kacanya zaman baheula mah gitu tah. Zaman saya itu hayang motor teh nimbul kaca. Mun ayeuna naon barudak hayang motor? Najong panto. Bisa jadi lebih parah hari ini. Ada yang bakar kemarin. Iya, orang tuanya ditodong bedog gitu nya. Jual sawah. Mun boga eta ge sawahna nya, mun teu ya. Ini realita pemuda hari ini begini. Mentalnya seperti ini. Nah, dosa yang diulang akan menjadi biasa. Kalau ini habit ya, masalah habit. Begitupun kebaikan sebetulnya. Sama ya. Kebaikan yang diulang itu akan menjadi biasa. Nah, ini kita berbicara dosa. Awalnya merasa bersalah. Saya dosa. Sudah meninggalkan sholat. Merasa, punya rasa, masih mending. Tetapi, jika terus diulang, ini menjadi kebiasaan. Terbiasa. Nu kamari ge teu nanaon. Ninggalkeun sawaktu wis sholat subuh. Engke ge sholat lohor tinggalkeun we. Terbiasa. Sholat asar tinggalkan. Sholat maghrib tinggalkan. Parat kabeh tinggalkan. Jadi terbiasa. Kemudian menikmati dalam kubangan dosa tersebut. Jadi nikmat. Ya, setelah nikmat membela diri. Ini parahnya orang ini. Setelah melakukan dosa, ya, kemudian menikmati dosa itu, padahal dosa itu tidak nikmat sebetulnya. Dosa itu jika dilakukan itu biasanya gelisah. Ini fitrah manusia. Kalau melakukan dosa, seorang muslim itu pasti gelisah. Ya, ada yang kurang ini, pasti gelisah. Coba mau coba? Minum homer pasti gelisah. Siun, balik kumaha ya. Ini contoh lah. Kalau melakukan maksiat itu pasti gelisah. Ya, bukan nikmat sebetulnya ya. Ya, menikmati dosa. Kemudian membela diri, ini parahnya orang. Nah, yang menakutkan itu bukan dosa, karena semua manusia itu berdosa. Kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah luput dari dosa. Tidak akan pernah luput dari hilap. Ya. Sasoleh-soleh na Ustadz Soleh. Ya.
nggak akan luput dari dosa. Ayah Ustadz Soleh di sini, guru saya itu dia. Ya, soleh nak Ustadz Soleh nggak akan luput dari dosa. Tetapi yang menakutkan adalah ketika dosa tidak lagi membuat kita menangis. Hare-hare, bahkan tidak gelisah. Melakukan dosa itu tidak gelisah. Boro-boro menangis. Boro-boro cerik, gitunya ngalakukan dosa. Gelisah pun enggak. Bahkan lebih cenderung menikmati melakukan dosa itu. Padahal hakikatnya dosa itu enggak nikmat. Tetapi kadang orang itu kenikmatan semu itu seolah dinikmati. Ya, kata siapa? Minum Homer itu play gitu ya. Apa non bahasa sekarang itu? Kalau minum Homer itu asa genah gitu ya, melayang. Kata siapa? Asa happy. Enggak, hakikatnya itu enggak nikmat. Ya, pasti gelisah. Karena fitrah manusia itu iman sebetulnya. Jadi teman-teman sekalian, pernahkah kita menyadari bahwa fitrah kita itu sebagai manusia itu beriman? Pernah nggak menyadari? Ya. Jadi sejahat-jahatnya orang, semaksiat-maksiatnya orang, fitrahnya itu iman. Jadi jika kalau melakukan maksiat itu pasti gelisah. Ya. Karena fitrahnya beriman. Kita pernah sadar nggak? Kita itu punya fitrah iman, punya fitrah takwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian Allah memerintahkan malaikat penjaga janin untuk bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah Allah itu Tuhanmu? Semua manusia menjawab, qalu bala syahidna. Ya, Allah itu adalah Tuhan kami. Ya. Jadi 8 miliar orang hari ini yang ada di muka bumi, semua pernah mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Apalagi kita yang terlahir di lingkungan muslim dan terlahir menjadi muslim. Nah, maka kita berdamai dengan pengulangan. Ya. Muharram 1445, saya mau berubah. Muharram tahun
Nah, ini makna khusus ya, makna khusus. Jadi saya lebih tepat memang kalau memang ada orang maksiat kemudian jadi taat ya, nggak usah disebut hijrah akhirnya, sebutnya tobat gitu ya. Itu bahasa syar'i. Artis tobat, pemuda tobat, ternyata benar mah. Nah, ini dari zona nyaman menuju perubahan. Ya, hijrah, perubahan besar. Dan ini memang apa namanya? Titik awal peradaban mulia ya, Islam dibangun sejak hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, sehingga ada kita hari ini jadi muslim, itu sejarahnya dari hijrah. Setelah hijrah apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang berperang selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Itu akur-akur orang Madinah teh. Ya. Ada suku Aus dan Khazraj ya, itu akur-akur. Kalau di urang mah ayahnya geng biru jeung geng berem. Teu akur-akur. Hijrah cenah aya nama. Kudu nama jadi akurnya. Dipersatukan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangun peradaban, ekonomi segala macam. Wah, itu diatur oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan apa namanya? Posisi beliau memang ketika itu setelah hijrah itu beliau dibaiat menjadi kepala negara. Nah, ini sekilas dari sisi politis saja ya. Apa namanya? Sejarah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah berkuasa di Madinah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menguasai Jazirah Arab. Lalu kemudian ketika itu ada kekuatan besar di dunia ya. Ada Persia di timur, ada Romawi di barat. Adidaya itu di zaman Nabi. Sampai takluk kepada peradaban yang dibangun oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam setelah hijrah. Ini luar biasa. Sampai akhirnya diteruskan oleh para khalifah ya. Kemudian menyebarluaskan dakwah dengan dakwah dan jihad fisabilillah sampai akhirnya Islam kebanyaran. Sampai Islam kaca apus. Itu awalnya dari hijrah. Lamun teu aya hijrah, aya urang moal jadi umat Islam. Ya. Itu makna hijrah ya. Nah, maka teman-teman sekalian, hijrah bukan sekedar ganti tongkrongan yang asalnya di jalan jadi ke masjid misalnya ya. Bukan sekedar itu. Ya. Ini luar biasa. Ya. Apa namanya? Uswah kita ya, para sahabat, teladan kita setelah Nabi yaitu para sahabat ya. Meninggalkan Mekah, harta dan rumah. Bahkan ada yang istrinya ditinggalkan karena nggak mau ikut hijrah, istrinya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, korban, ya, karena tahu orang yang hijrah itu Allah puji, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'damu darajatan indallah. Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, ya, a'damu darajatan indallah. Derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang berhijrah itu. Maka para sahabat ketika itu tidak ragu meninggalkan harta dan rumahnya. Meninggalkan istrinya bahkan. Itu ada Abdurrahman bin Auf, sahabat mulia ya, yang dijamin masuk surga. Orang terkaya di Mekah ya, sampai rela meninggalkan harta dan semuanya. Berangkat hijrah, baju yang dibawa hanya hiji-hijina.
Tapi ini masalah mentalnya luar biasa. Ketika datang ke Madinah, orang kaya di Mekah nomor 1 datang ke Madinah, mawa baju ngan hiji-hijina. Pamajikan lagi ditinggalkan. Ditawari oleh kaum Ansor, wahai saudaraku, jika kamu ingin harta, maka ambillah setengahnya. Jika ingin istri, aku akan menceraikan sebagian istriku. Pasihkan. Tapi luar biasa, beliau tidak mau menerima pemberian orang ya untuk urusan bisnis. Ini apa namanya? Sekilas kisah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghadapi resiko kematian di jalan. Abu Bakar misalnya, yang menemani hijrahnya Nabi dikejar-kejar, ya, sampai masuk ke Gua Sur itu, kan? Ya, itu dikejar-kejar, resikonya itu kematian. Ya. Karena apa? Demi apa? Demi memperjuangkan tegaknya Islam. Hijrah itu. Ya. Nah, perbedaannya kita hari ini masih sulit memutus hubungan haram. Tongkrongan yang apa namanya? Isinya keharaman-keharaman misalnya ya. Mau game atau apapun. Ya. Sulit memutus itu. Hanya sekedar berkorban untuk memutus hubungan haram, nggak berani. Kecanduan tontonan kotor. Ya, udah di-scroll, ditinggali deui gitu. Ya. Berat meninggalkan dosa yang dipelihara bertahun-tahun. Dosa itu dipelihara bertahun. Berat ninggalkeun. Menunda sholat wajib, ya diengke-engke deui sholat subuh. Ada yang sholat subuh jam genep di dia. Salat subuh ditunda-tunda ya. Ewe karek adan si Pak Haji nage nya. Ayeuna mah kan rata-rata lah itu ya. Rata-rata orang yang bangunin subuh itu pemuda atau aki-aki? Geus pabeuli tanya, waos tinggal 2 cenah. Maksudna waktos jam 2 itu. Tunuh cenah. Lain subuh. Tunuh. Aki-aki. Ari pemuda ka mana? Coba. Aya tuh di masjid, barudak. Masbuk minimal atunya. Teu jadi nu ngahudangkeun subuh ge. Karena biasanya pemuda itu kalau semangat itu bulan Ramadan. Ngahudangkeun sahur. Ya. Nah, maka kata Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Apakah belum datang waktu? Ya. Bagi kita orang-orang beriman untuk tunduk hati kita itu untuk mengingat Allah. Waktu itu selalu datang. Diingetan lagi ku aki-aki unggal subuh. Ya. Kadang ngegen teuing nya. Suka dengar nggak aki-aki ngagerowan subuh? Teuing da tibra. Ya. Nah, kata Allah, belumkah datang waktu untuk orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Baik, kita lanjut. Nah, berapa kali Allah memberimu kesempatan? Terus teka hitung. Ya, Allah itu terus-terusan selalu memberi kesempatan. Hatta sebetulnya ke Fir'aun, ya, Allah itu beri kesempatan sebetulnya. Itu di akhir hayatnya itu, Fir'aun itu ingin mengucapkan la ilaha illallah. Sebenarnya. Tapi malaikat amak dengan lelepan ku pasir laut gitu. Sehingga kan ada ya, itu di mulut Fir'aun itu ada pasir laut. Karena di lelepan pasir asa kungeunah gitunya cek malaikat teh. Salilalila zalim itu pas adek maut ngucapkeun la ilaha illallah.
Saku genah pisan ya. Telepkeun. Allah masih beri kesempatan. Orang lain Fir'aunnya. Lain. Allah beri kesempatan kepada kita. Ya. Maka Allah tidak langsung mencabut nyawamu saat bermaksiat. So, cenah. Ya. Tapi yang lebih menyedihkan kalau memang orang dicabut nyawanya kalau sedang bermaksiat. Allah masih membangunkanmu pagi ini. Ya, dihudangkeun ku aki-aki mah teu hudang, ya, ku Allah mah dihudangkeun hudang. Hirup. Apa yang dicari setelah bangun pagi? Ingat ke Allah atau karena HP? Ini renungan buat kita. Ketika bangun pagi, kita ingat Allah atau ingat HP? Ingat HP. Mana HP? Langsung buka HP-nya. Ya. Allah menutup rapat aib dan rahasia memalukanmu. Allah masih mempertemukanmu dengan Muharram ini. Ini kesempatan. Jadikan ini tahun terakhir Muharram kita untuk memang berubah total. Berubah total. Jangan sampai ketemu Muharram tahun depan, orang masih kieu-kieu wae. Ya. Tetapi Muharram tahun depan kita harus lebih baik dari hari ini, dari tahun ini. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya. Allah itu Maha Pemurah. Sebesar apapun dosa kita, Allah itu menerima taubat. Asal tong musyriknya. Nah, yang menakutkan itu bukanlah dosa. Karena setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Pasti kita tidak akan pernah luput dari dosa. Dosa mah pasti aya wae. Ya. Tetapi mungkin harus bisa dibedakan mana dosa besar. Kan dosa besar itu harus sudah ditinggalkan. Ya. Tapi dosa-dosa kecil tidak menutup kemungkinan. Ya. Terus-terus dilakukan. Tetapi sebaik-baiknya orang dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Jadi yang lebih menakutkan itu bukan dosanya, tetapi orang yang gak mau taubat dari dosanya. Tahap 1 bersih, kita itu bersih. Tahap 2 terkontaminasi, sampai akhirnya mati. Ini bagaikan mesinnya. Lamun geus mati mesin, hese di omean, biasana kamana? Dikamanakeun? Bengkel. Banyak ke bengkel. Atuang rongsokan di kilo. jelema lamun geus kitu nya di kilo. Jelema lamun geus pae hatena pae kilo kuduna mah. Nah, semua orang berdosa. Yang benar-benar menakutkan adalah ketika dosa tidak lagi membuat kita menangis. Asa biasa, bahkan merasa happy melakukan dosa itu. Nah, jika seorang hamba berbuat dosa, akan muncul titik hitam dalam hatinya. Satitik. Ya. Melakukan lagi, satitik lagi. Melakukan lagi, satitik lagi. Sampai akhirnya hatinya hitam dan mati. Kilo, gitu. Ya. Jadi sahabat sekalian, ya, gejala mesin mati, ya, hati yang mengeras, ya. Kajian itu terasa biasa. Saharoream, komo ustadna eta deui eta deui. Cenanya bajuna eta deui cenah. Komo ustadna eta deui. Oream. Ya. Apalagi misalnya ustad di lembur urang kadang-kadang datang teh era karena ka era ngerasa biasa we. Tidak punya rasa sensitivitas sama sekali sama kajian. Asa urang mah hayang ustad teh nu terkenal gitu ya.
Nasihat terasa mengganggu. Kalau datang nasihat-nasihat dari pengajian, asa risih, asa ya, merasa dihakimi oleh teman yang mengingatkan. Padahal adinun nasihat, agama itu nasihat, saling menasehati dalam kebaikan. Nah, ini nanti kita akan memiliki keuntungan ketika memiliki circle teman-teman soleh. Minimal di dunia, ketika melakukan dosa, melakukan maksiat, diingatkan langsung. Sanes ngewa, ya. Kita bukan benci mengingatkan kepada kebaikan itu, tapi ini bentuk kasih sayang mengingatkan itu. Jangan merasa dihakimi. Ya. Karena apa? Ketersinggungan itu hidayah sebetulnya. Kalau merasa tersinggung dengan nasihat, itu hidayah sebetulnya. Ya. Tapi bedanya antara hidayah itu diambil atau tidak. Contoh misalnya, ketersinggungan Umar bin Khattab dan Abu Jahal itu sama. Umar bin Khattab itu tersinggung oleh apa? Oleh kebiasaan Rasul, kebiasaan Nabi. Abu Jahal pun sama, tersinggung. Tapi Umar bin Khattab mengambil ketersinggungan itu menjadi hidayah, Abu Jahal tidak. Nah, kita mau di mana? Ketika tersinggung oleh nasihat, dek jadi Umar bin Khattab, dek jadi Abu Jahal. Atau abu-abu yang lain. So, saya tanya sekali lagi, kalau kita tersinggung dengan nasihat, dek jadi Umar bin Khattab, dek jadi Abu Jahal atau abu-abu lain? Jangan merasa tersinggung dengan nasihat. Lalu kemudian kalau gejala mesin mati itu, ya hati yang mengeras itu, Al-Quran terasa jauh, bahkan ditinggalkan. Lebih betah scrolling berjam-jam daripada membaca satu ayat. Orang lamunnya OHP-nya, poho sagalana. Betul tidak? Quran itu waktunya terbatas. Ini mudah-mudahan jadi nasihat juga buat saya. Saya pegang Quran cuma subuh aja. Subuh aja sekali tuna main HP. Sama. Ini teguran juga buat kita. Ya. Apalagi sama sekali tidak pegang Quran, tidak mau baca satu ayat pun. Tapi main HP mah, wah kuat sampai subuh ge. Ya. Scrolling, game dan sebagainya. Kuat. Nah, baik teman-teman sekalian, bagaimana jika ini adalah lap terakhirmu? Mundina balapnya, aya lap terakhir kan, bebeakannya harusnya. Jadi kalau lap terakhir itu kan si Rossi jeung saha teh Marquez-nya pasti bebeakan kan, geus duaan deui. Ya. Ini lap terakhir. Kalau malam ini Allah memanggil, apakah sholat kita sudah beres? Bahkan amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Sholatnya lulus, amal nu lain ge lulus. Tapi kalau sholatnya nggak lulus, amal yang lainnya pun nggak lulus. Ini jadi pertanyaan buat kita. Apakah sholat kita sudah beres? Berjamaah ke masjid 5 waktu. Coba. Atau di imah make mukena. Lalaki kan? Ya. Lalaki mah di masjid. Mun awewe di jadi lamun awewe sholat di imah make muka. Apalagi sholat di rumah sering lupa rokaat. Ya. Pernah nggak, banyak nggak merasa kalau sholat di rumah itu suka lupa rokaat? Boro-boro di imah di masjid oke sarua sih. Nah, lalu kemudian pertanyaan kedua, apakah orang tua kita sudah ridho hari ini? Atau punya hati yang sakit? Ini bahaya.
Kalau orang tua kita sakit hati terhadap kita. Ridho Allah itu ridho orang tua. Kalau orang tua kita nggak ridho, Allah itu nggak ridho. Ya, bayangkan. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua kita. Yang masih punya orang tua. Nah, apakah ada hutang atau hak orang lain yang belum ditunaikan? Ini hak adami. Harus selesai di dunia. Ya, masalah hutang, masalah hak, ini harus selesai di dunia. Kalau nggak selesai di dunia, sengketanya itu di akhirat lebih berat. Hutang misalnya. Ya, nggak selesai di dunia, diselesaikan di akhirat. Karena di akhirat dinar dan dirham atau rupiah dan dolar tidak berlaku, maka amal yang berlaku. Ya Allah, boga hutang ka abdi can mayar. Ada ke surga, kelas. Ya amal sholat cocok copot lah ke urang. Ya, copot. Dan hak yang belum ditunaikan, hak orang lain. Ini bahaya. Harus ditunaikan. Bahkan menyakiti orang di dunia harus selesai di sini. Jangan sampai sengketanya itu dibawa ke ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka aksiru kata Nabi. Aksiru dikri hadami ladati yakni maut al-maut. Kita harus banyak mengingat pemutus segala kenikmatan. Apa? Kematian. Kematian itu adalah pemutus kenikmatan. Bahkan di hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan orang yang banyak mengingat mati adalah orang yang cerdas. Ya, bukan Mas Bahlil ya yang cerdas. Tapi orang yang banyak mengingat kematian itu orang cerdas. Maka kata Nabi, aksiru dikro hadami ladati yaknil maut al-maut. Perbanyak mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Jadi, nikmat kita di dunia itu akan selesai kalau mati. Ya. Jatah usia kita itu Allah akan sempurnakan. Ya. Lamun 70 ya 70 kalau selesai. Dan itu putus nikmat kita. Ya, mati. Maka jangan tunggu. Nanti kalau sudah siap adalah jebakan. Oke lah. Can siap. Oke lah nggak siap. Sholat subuh berjamaah misalnya. Nantilah can siap. Kita tidak tahu apakah mesin kita masih menyala saat kita merasa siap. Nggak siap ya, tapi mesinnya paeh. Dek indit moal. Maka jangan tunggu. Nanti kalau sudah siap, jangan tunggu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bersegeralah kalian. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Menuju ampunan Allah wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan kepada surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mau. Orang-orang yang memiliki kemauan. Ya, Allah mengampuni, Allah menyediakan surga yang luas, seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini soal takwa, ini soal kemauan. Kita hari ini, malam hari ini kan, Muharram mau berubah atau tidak? Ini refleksi hijrah. Ya, edek tobat atau moal? Tong disebut hijrahnya. Jadi pemuda tobat atau tidak?
Padahal Allah menunggu. Kadieu cek Allah menuju ampunanku. Kalau Allah sudah ampuni kan, wa jannatin arduhas samawat. Nah, bengkel selalu buka. Allah memanggilmu pulang. Jadi kalau mesin rusaknya, kehidupan kita rusak, hati kita rusak, Allah masih terus membuka 24 jam. Maka di sini kan ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dosanya sampai nggak terhitung, masih Allah sebut hamba. Ya ibadi. Ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim. Sampai melampaui batas dosanya. Nges lewat. Melampaui batas. Kalau jatah dosanya misalnya 100, dia ngelakukan dosanya 1000 misalnya. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni semua dosa. Ini luar biasa. Ya. Kita bukan Fir'aun yang dosanya setinggi langit, ya. Bukan. Ya. Tetapi mau enggak? Ini bengkel Allah itu masih memanggil kita. Masih nunggu. Kalau kita merasa hidup kita rusak, kalau kita merasa hati ini rusak hari ini, perlu diobati, ya, perlu diturunkan mesinnya, itu Allah masih buka lebar, masih disebut hamba. Maka innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Dek dosa na segede kumaha ge, nggak peduli Allah. Allah lebih mencintai orang-orang yang bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu hancur untuk diperbaiki oleh ampunan Allah. Yang berbahaya hanyalah enggan membawa dirimu kembali. Nah, ini yang bahaya. Baik, kita lanjut. Nah, persimpangan muharam. Pilih jalurmu. Mau mengulang atau pulang. Ada pilihan ini. Edek cicing dina maksiat atau paeh. Sana gitu. Dosa yang sama, alasan yang sama, penundaan yang sama, atau pulang kembali kepada Allah. Ini bukan maksud mati ya. Kembali maksudnya. Masih mending ya, diberi pilihan kembali kepada Allah. Ya lamun balik langsung ke Allah. Ya. Memperbaiki sholat wajib, membuka kembali Al-Quran, meninggalkan maksiat secara total. Ini persimpangan muharam. Maka pilihan ada pada kita. So, mau mengulang atau pulang? Pulang. Lain maksud mautnya. Tapi kembali kepada Allah. Ya. Memang antara jalan kesesatan dan jalan kebenaran itu ada persimpangan. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah berikan dua pilihan. Edek jalan anu sesat atau jalan tak. Maka pilihan ada pada kita hari ini. Nah, sebelum pulang malam hari ini, coba baca dengan seksama. Kita baca bareng-bareng. Tuliskan satu komitmen muharam. Satu. Coba. Satu. Saya akan menjaga sholat tepat waktu. Saya akan menjaga sholat tepat waktu. Dua. Saya akan meninggalkan satu maksiat yang sulit ditinggalkan. Saya akan meninggalkan satu maksiat yang sulit ditinggalkan. Tiga.
Saya akan meminta maaf kepada orang tua. Saya akan meminta maaf kepada kedua orang tua. 4. Saya akan kembali rutin mengaji kopdar. Saya akan kembali rutin mengaji kopdar. Nah, itu komitmen antum sekalian disaksikan oleh para malaikat. Ya. Hati-hati, ini komitmen dan dibaca sama-sama. Mungkin Allah masih memberimu Muharram tahun depan, tapi mungkin juga tidak. Maka sebelum Allah memanggil kita pulang, mengapa tidak kita memilih pulang kepadanya terlebih dahulu? Nah, ini komitmen ya 4. Insya Allah dengan poin 4 ini kita akan persimpangan Muharram itu akan kita dapatkan. Muharram tahun depan ya, mungkin antum semua yang di sini di kopdar-kopdar yang lain gitu, mengisi di kopdar-kopdar yang lain gitu. Mengajak banyak orang gitu kan, untuk bisa berubah ke jalan Islam, ke jalan yang benar ya. Nah, pit stop itu wajib. Jangan reading sendirian. Jadi eureun heula berhenti sesaat, berhenti sejenak, ngalempengkeun cangkeng bahasa Jawanya. Ngalempengkeun cangkeng ya. Berhenti sebentar, beberes. Kemudian eusian tanaga kan kalau di Formula One itu set bannya ganti set belanyang deui kan. Nah begitu. Wajib kita seperti itu dulu ya. Kamu tidak akan kuat istiqomah sendirian. Tapi entong sesoranganan ya. Pit stop di Formula One juga teu sesoranganan kan? Tapi aya mekaniknya dan segala macamnya. Kita pun sama, jangan sendirian. Istiqomah itu nggak bisa sendirian. Di jalan yang gelap kamu butuh pit stop. Kamu butuh circle yang benar. Jadikan kopdar kajian sebagai rutinitas. Walaupun di luaran sana ya tidak menutup kemungkinan antum semua ikut kajian-kajian di luaran sana, silahkan, nggak jadi masalah. Bagus gitu. Nah, tetapi mungkin nyamannya di sini ya silahkan datang lagi gitu. Untuk menjaga mesin iman tetap panas. Karena seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Mun babaturan orang imannya lemah, kabawakeun. Agama seseorang itu tergantung babaturan. Jadi kalau lihat orang, lihat tinggali babaturan. Jika kumaha. Nah, moal jauh manehna gitu. Moal beda. Ya. Baik, terakhir pulang sebelum dipulangkan. Maksudnya kita pulang kepada Allah dulu sebelum dipulangkan ke Allah. Maut teh. Mungkin Allah masih memberimu Muharram tahun depan. Tapi mungkin juga tidak. Maka sebelum Allah memaksamu pulang, mengapa tidak memilih pulang kepadanya terlebih dahulu? Ya. Dan kembalilah ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kepada Tuhanmu serta berserah dirilah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keliruannya. Kita sampaikan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Nice. Masih semangat ya, masih semangat. Masih. Baik. Alhamdulillah, hatur nuhun. Syukran jazakumullah khairan kasiran untuk Kang Tia terkait materi malam hari ini. Muharram mengulang atau pulang. Dan di slide terakhir ini menarik. Pulang sebelum dipulangkan. Nah, pulang itu artinya, karena kenapa ya dikatakan pulang? Seolah-olah kita itu awalnya memang defaultnya teh kayaknya teh udah taat di awal sebetulnya namanya fitrahnya teh, sehingga seolah-olah kalau sudah jauh dia diajak buat balik lagi gitu. Bisa
kejauhan jauh teuing bisa nyasar matak diajak balik deui. Dan ini menarik nih. Sebelum Allah memaksamu pulang, mengapa tidak memilih pulang kepadanya terlebih dahulu? Tapi kadang-kadang saya juga menemukan beberapa ini ya diskusi dengan kawan seperti terakhir kemarin belum lama saya juga cerita dia bilang seolah-olah apapun yang hari ini dia temukan bahkan kemaksiatan yang dia lakukan itu tuh sudah diatur oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan. Orang geus kieu nya kumaha da Allah menghendakinya kieu cenah gitu. Jadi kayak seolah-olah tidak ada pilihan atau tidak opsi. Nah, padahal di kalimat ini opsi ya, Ustaz ya. Bagian yang memberikan pilihan kepada kita mau pulang atau dipulangkan begitu. Nah, barangkali kawan-kawan masih ada waktu, ada wah panjang nih waktu 30 menit untuk sharing. Silahkan untuk sekedar mau bertanya, mau cerita, atau mungkin mau menyanggah boleh. Oh, saya mah sepakat tak. Saya mah kumaha kumaha. Mangga silakan feel free buat cerita, buat sharing atau apapun lah silakan. Ada cukup waktu. Dengan catatan tadi ya, saya berpikir positif kepada kawan-kawan bahwa kawan-kawan yang malam hari ini datang dengan pemberangkatan apapun tidak baperan. Begitu ya. Tidak ngerasa tadi kan kata Kang Tia, awasnya ulah lain awas nan. Jangan merasa asa dihakimi, asa dijustifikasi, dijudging. Enggak, kita juga sama kok. Sama-sama pendosa sebetulnya ya. Kita ini cuman mungkin kita lagi belajar buat lebih baik lagi aja. Itu aja. Silakan barangkali ada yang mau sharing atau cerita, mangga kawan-kawan. Kang I Solihin biasanya Kang Dani, Kang Julkis boleh yang sudah lama ya ini Kang Julkis termasuk bagian yang pulang nih. Mana ya? Mika oh ini deh. Saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Yukis, saya dari Kopdar 1 ya kan? Dokter bed 1 ya. Nah, Kopdar 1, kemudian berhenti di Desember, Januari terkena masalah lah. Terkena masalah, terus rehat dulu. Baru hari ini saya kesini lagi gitu. Sebenarnya saya kalau belum kenal, saya debt collector kan. Saya debt collector. Dan saya bukan tersinggung, saya malah jadi camuk di slide yang kedua mungkin boleh dilihatin itu yang apa yang tentang riba. Yang slide kedua. Nah itu. Nah saya tahu saya riba, tahu bener saya riba. Tapi di sisi lain ketika lihat slide selanjutnya, ketika kita mau pulang tuh harus beres masalah hutang. Karena saya punya tanggung jawab yang besar gitu. Hutang saya lumayan besar gitu kan. Nah, dari situ tuh mulai frustasi lah. Mulai ya kakak Agnes juga. Saya satu kompleks sama kakak Agnes. Suka ketemu di masjid juga gitu kan. Suka cerita. Kadang suka nangis juga gitu kan depan kakak Agnes. Gimana nih solusinya kakak Agnes? Nah, saya tuh pengen bertanya kan, sebenarnya riba saya tuh benar-benar haram gak sih sebenarnya gitu. Sedangkan posisi saya sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai hutang gitu. Dan di sisi lain saya juga mengakui kalau misalnya saya di sini riba tuh ada anak saya sakit, Januari diponis epilepsi, dan saya Maret juga diponis skizofrenik oleh dokter, dan kemungkinan saya pernah cerita ke Kang Agdan mungkin nggak dari riba itu sendiri itu Kang. Maksudnya tuh mohon pencerahannya. Nah, saya juga untuk ya salat 5 waktu alhamdulillah, baca Al-Quran alhamdulillah, zikir alhamdulillah, tapi masih merasa belum tenang lah, masih menikmati uang riba tuh. Tapi
kalau secara eh, finance gitu ya, uang riba itu kayak insentif dan lain-lainnya itu ke saya aja, dan saya kasih gaji pokok itu full buat istri, buat keluarga, sok urus uang gaji pokok saya nggak mau istri keluarga saya karena uang riba saya gitu kan. Dia juga bingung udah nyari kerja, udah nyari lamaran kesana kesini, dan ada yang keterima tapi nggak akan nutup ke hutang saya gitu. Makanya saya agak sedih nih tentang eh, apa ya, tentang ya pulangan ini yang mungkin Agnen juga kaget. Mungkin baru bulan ini lah saya ketemu sama Kang Agnen di masjid ya. Baru bulan ini ketemu sama Kang Agnen di masjid. Tapi sebelumnya emang eh, sholat eh, bukan nggak pernah, tapi lalai aja gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa, bukan sombong bukan gimana, tapi alhamdulillah kan udah bisa 5 waktu gitu, meskipun ada sholat subuh masih jam 6 gitu. Masih jam 6, jujur aja gitu. Mungkin eh, masukannya kan buat diri saya sendiri gitu. Saya nggak akan tersindir, nggak akan gimana gitu ya. Mungkin gitu aja kan. Masya Allah luar biasa. Boleh beri tepuk tangan dulu dong untuk Kang Jokis ini. Apresiasi ya dengan kejujurannya, keresahannya, bahkan sambil menahan sedih sebetulnya, karena kalau boleh saya tambahkan sedikit ya dari kisah Zulkifli. Memang kalau dilihat dari perawakan mah kurang percayanya debt kolektornya. Badan besar, memang aktif juga nge-gym, bahkan dulu beliau itu atlet angkat besi sebetulnya. Jadi emang cocoknya jadi debt collector. Tapi ternyata secara fitrah kita tidak bisa berbohong, ada keresahan begitu, ada kekhawatiran, bahkan kesedihan, bahkan untuk mengungkapkan itu pun bercucuran air mata. Dan memang Kang Tia, kalau boleh saya tambahkan sedikit informasi, beban tanggungan mungkin ini juga yang dialami oleh kawan-kawan, ini cukup besar karena bangun rumah begitu ya, bangun rumah dan sebagainya, sehingga pilihannya cukup berat. Kalau ini ditinggalkan maka khawatir ada kondisi yang lebih parah lagi gitu. Tapi dia punya target sebetulnya. Julkis punya target sampai utangnya tertutup. Apakah nanti di tahun tersebut atau sebelum? Sebetulnya itu, Pak. Dia juga sekarang lagi berusaha untuk nyari-nyari pemodal buat bisa modalin dia mau usaha begitu. Tapi tetap ada keresahan. Bahkan tadi yang dipertanyakan itu apakah gara-gara saya jadi debt collector, kemudian karena ini uang riba, akhirnya anak saya sakit-sakitan. Kemudian saya sendiri juga katanya tadi sakit-sakitan sampai di level masuk psikiater ya, psikiater terponis skizoafektif begitu. Skizo itu saat kalau mau dikatakan lawan yang ada di jantung itu juga bagian dari skizo. Masih di baju gitu. Kira-kira gitu. Nah, ya. Tapi begitulah. Jadi apakah gara-gara itu sehingga kesulitan-kesulitan yang Zulkifli sarankan itu terasa berat begitu saat Tambahan mungkin itu lebih berat karena pikirannya pengen bundir gitu. sampai mau bundir katanya. Ya barangkali nanti juga boleh ditambahkan barangkali mah ada Kang Budi Sekarang masih jadi debt collector sekarang. Oh masih. Ya. Tetapi mungkin tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai muslim pasti akan merasakan resah, gelisah ketika melakukan maksiat. Itu sebetulnya itu bagus ya. Kalau memang merasa gelisah kalau melakukan maksiat, termasuk melakukan riba kan. Karena debt collector itu kan riba itu kan tidak hanya antara yang meminjam dan yang diberi pinjaman, enggak. Tetapi penulisnya, saksinya itu terlibat, termasuk ke dalam kategori pelaku riba. Ya termasuk ya punten ya debt collector gitu ya. Saya mengakui. Ya, alhamdulillah masih mengakui itu bahwa itu dosa ya. Tetapi tadi ada
la taqnatu mi rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, ya. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Tapi yang sudah ya sudah, kemudian meninggalkan. Nah, kemudian yang tadi memang Allah itu sebetulnya riba itu adalah barometer keimanan sebetulnya. Kenapa disebut barometer keimanan? Karena yang diseru itu orang-orang yang beriman, kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba oleh kalian jika kalian memang betul-betul beriman. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan memusnahkan riba, menghancurkan riba. Jadi kehancuran riba itu bukan hanya dari sisi ekonominya saja, tapi bisa jadi kehancuran-kehancuran yang lain itu berefek gitu ya. Kenapa? Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya diajak perang. Kalau kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba itu kan, fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasuli. Kalian telah memaklumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang kalau sekarang bebannya itu seurbayaran karena riba. Tapi yakinlah, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti. Yakini itu. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini saya cerita sedikit. Saya ada teman ngaji sekarang yang awalnya itu riba. Dia sampai berani meninggalkan, sampai nggak punya rumah, sampai nggak punya apapun. Mau berani karena Allah. Tapi luar biasa gantinya ya Allah. Imah jadi gede deh. Usaha maju deh. Luar biasa. Karena yakin, seyakin-yakinnya. Karena ini juga pengalaman dari teman pengusahanya. Kenapa orang yang melakukan riba suka naon lah gitu. Ngalalir karena otaknya rusak sih. Ya cek eta bos Hendra. Tapi kalau mengacu kepada dalil ya seperti itu. Ya. Yakinlah bahwa Allah itu akan menyiapkan gantinya yang lebih baik. Kalau gantinya tidak di dunia, di akhirat yang lebih baik. Ya. Insya Allah kita akan mampu melewati itu semua. Dan saya pun sama sebetulnya. Termasuk orang pelaku riba dulu itu. Sampai saya nggak punya apa-apa sama sekali. Habis riba. Karena memang dapat pemahaman, ya saya tinggalkan semua. Dan alhamdulillah ya, Allah memberikan gantinya yang lebih baik. Kalau memang berani meninggalkan karena Allah, tinggalkan. Sesegera mungkin menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu maha kaya. Ya, jangan ragu akan hal itu. Karena apa? Meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan itu adalah ketakwaan. Dan Allah bersumpah kan. Janji Allah, wa may yattaqillah min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi dari persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan itu yang saya rasakan. Saya dapat istri, alhamdulillah istri saya ada. Dari yang nggak punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Tapi punya istri. Ya.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin akan itu. Allah akan ganti dengan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Nah begitu. Nah bisa jadi penyakit ya atau masalah keluarga, anak dan sebagainya itu buah dari memaklumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu. Ya. Dan jaminan dari Nabi SAW bahwa pelaku riba itu cepat atau lambat akan hancur. Jangankan kita sebagai individu. Negara yang punya sumber daya alam banyak, negeri kita, ribana seberapa ini? 10.000 triliun. Rungkad karsih. negara, jangankan kita. Rungkad. Habis. Negeri kita itu habis semua. Karena hutang riba. Apalagi kita ini. So, ayeuna wah negara orang hancur. Negara Wakanda bukan namanya. Liar. Nah, walau alam. So, demikian. Baik. Sebelum ke Zulkis, barangkali ada yang mau menanggapi atau Setia tahu ada Kang Budi? Ada, tahu. Oh, tahu. Kang Budi barangkali mau memberikan insight selain tadi yang pendekatan. Bayar ke jajan. Oh, itu mah jelas. Kita kasih 2 POP. Tadi POP dalil secara empirik begitu. Barangkali Kang Budi ada pendekatan yang lain lah secara operasional atau psikologis barangkali Kang Budi. Cek. Pancik saya teh entong bieu. Tekuat mika kadinya atuh dah. Geser sini Kang Budi. Di kursi kehormatan sini. Saya teh geus nyumput. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika saya dengar tadi ceritanya Kang Zulkis ya Kang, bagi saya itu ujian yang luar biasa. Jadi seringkali laki-laki itu memandang ujian terberatnya itu adalah kemiskinan. Tapi sebetulnya menurut saya ujian terberat bagi laki-laki itu manakala dia sudah tahu ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi perasaannya itu bergelut antara bertakwa kepada Allah atau memenuhi kebutuhan hidupnya dulu. Nah, satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa ketika kita sudah sadar bahwa di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang kemudian dilarang oleh Allah, tapi kita tidak kuasa untuk kemudian mentaati Allah tersebut, berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Yang salahnya entah karena sistem kehidupan kita yang mendorong kita untuk tetap ada pada kemaksiatan itu, atau karena lemah iman kita. Nah, tinggal dicek yang mana tuh yang bermasalah. Yang kalau misalkan lingkungan kita itu sudah pasti, karena lingkungan kita saat ini tidak berstandarkan Islam ya. Kita masih bisa melihat wanita-wanita banyak yang tidak memakai kerudung, laki-laki banyak yang tidak sholat gitu ya. Bahkan di bulan Ramadan laki-laki masih kena pergi ke warteg siang-siang gitu ya. Padahal bukan Kristen gitu ya. Tapi masih tetap melakukan hal demikian. Jadi sebetulnya ujian terbesar laki-laki itu manakala dia sudah tahu apa yang Allah haramkan, tapi dia masih terus saja untuk kemudian berjalan di sana. Memang sebetulnya tidak ada pilihan bagi kita untuk tetap berjalan di sana apapun kondisinya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan itu haram. Allah justru ketika mengatakan itu haram, kemudian kita masih tetap berjalan di sana, sebetulnya yang harus kita sadari adalah Allah sedang menguji kita. Allah sudah menetapkan itu, apakah kita mau mengikuti aturan Allah tersebut atau tidak. Nah, itu ujian dari Allah. Ujian lagi untuk kita. Jadi bukan karena kita memang sebetulnya bermaksiat begitu saja, tapi karena memang Allah sedang menguji kita. Ya hamba orang teh kuat apa henteu mentalnya. Karena sebetulnya orang-orang Islam itu memang Allah desain untuk orang-orang yang kuat mentalnya. Dari lahir sampai meninggal,
serangkaian aturan Islam, serangkaian keinginan Allah, kehendak Allah itu memang untuk menguatkan mental kaum muslimin. Makanya kita lihat mental kaum muslimin di zaman Rasulullah dengan mental kaum muslimin di zaman ini itu jauh berbeda. Apa yang membedakannya antara kaum muslimin zaman Rasulullah dengan sekarang? Di zaman itu mereka bisa melihat Rasulullah SAW secara langsung, berdialog bersama Rasulullah SAW. Makanya kemudian disebut sahabat. Tapi di zaman ini kita tidak bisa berdialog dengan Rasulullah secara langsung. Kita hanya bisa melihat Al-Quran. Kita hanya bisa melihat hadis-hadis Rasulullah. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa pada tahun-tahun akhir tahun ini, bukan akhir tahun ini, akhir zaman, itu disebutnya saudara oleh Rasulullah. Saudara karena dia bisa bertakwa meskipun tidak melihat Rasulullah secara langsung. Dia bisa bertakwa, ibaratnya bisa bertakwa sendirian. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita kemudian di tengah kondisi misalkan memang harus menghidupi keluarga, Kang ya, gitu ya. Anak istri, ada kemudian hutang yang harus dibayarkan, ada tempat kerja yang misalkan yang menerima, tapi dari sisi penghasilan itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hutang. Itu hitung-hitungan matematika manusia. Karena hitung-hitungan matematika Allah itu bukan seperti kita. Kata Allah itu kun fayakun. Kata Allah jadi. Jadi kalau perhitungan manusia mah pasti mau cukup. Terus terang, gaji saya sebelum pindah ke mana itu teh? Ke Garut. Di sini dengan pengeluaran itu sebetulnya lebih besar pengeluaran. Lebih besar pengeluaran saya 2 juta. Bayangkan. Lebih besar 2 juta pengeluaran dibandingkan pemasukan. Anak sekolah di SD swasta. Belum kemudian internet. Belum kemudian biaya entertain dengan anak, dengan istri. Kan istri teteh mungkinnya nggak dikasih hungkul uang nafkah yang beli belanjaan gitu. Tapi kan kudu dibawa hiburan dan lain sebagainya. Gitunya diwaraskeun. Capek istri teh di rumah ngurus budak gitunya. Diwaraskeun, diajak keluar. Hitung-hitungan tuh saya tuh minus 2 juta. Tapi tiap bulan. Tapi kenapa ternyata setiap bulan itu bisa tercukupi? Aneh. Coba mungkin di sini bagi yang sudah berkeluarga, coba dipikirkan kembali. Diingat-ingat kembali. Banyak anehnya sebetulnya. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezeki. Maka kan Allah juga menjanjikan kepada kita siapapun yang mau menikah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Kang Zuli sudah menikah? Sudah punya anak juga kan? Sudah. Istri bekerja juga kan? Bekerja. Bayangkan, Kang Zulkis mencari nafkah, istri mencari nafkah, gitu ya. Ada 2 pemasukan, meskipun sebetulnya nafkah terbesar itu dari suami. Jadi ada pendapat ulama di mana kalau suami bekerja, rezekinya itu 1, berat. Tapi kalau suami dan istri bekerja, rezekinya itu setengah-setengah. Kenapa? Karena hukum asal wanita itu memang di rumah. Kecuali jika memang terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita, misalkan memang ya pengeluaran kita tuh besar, ya udah isi kerja untuk membantu gitu ya, dengan harapan bisa keluar dari tekanan ekonomi tersebut. Itu bisa seperti itu. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa justru kalau misalkan istri bekerja, rezeki suami itu jadi kepotong jadi setengah. Jadi Allah itu sudah menurunkan rezeki kepada satu keluarga itu 1 istilah nama. Tapi karena istri bekerja jadi dibagi setengah-setengah. Sama sebetulnya mah, setengah tambah setengah 1. Cuman bedanya yang istri jadi capek di luar, suami jadi capek di luar. Dua-duanya capek, di rumah ketemu, mental tidak stabil, psikologis tidak stabil, durder pasea biasa. Saya punya kisah dari teman saya, itu waktu itu satu tempat kerja sering ngantar-ngantar saya pergi. Istrinya kerja, suaminya kerja. Istrinya kerja di salah satu pabrik yang besar di Kabupaten Bandung. Setiap pulang kerja istrinya capek nggak mau melayani suaminya. Suaminya minta, tidak dilayani. Kita tahu ya konotasinya minta itu apa. Tidak dilayani. Akhirnya apa? Suaminya mencari perempuan lain. Ya, muka aplikasi Hejo, main di dinya. Sampai sebegitu. Di rumah pasewe hampir setiap hari. Dari apa? Dari awalnya istri bekerja. Ya.
Ada kemudian mental yang tidak terjaga di sana psikologis yang tidak terjaga. Dudar pas saya. Tidak harmonis hubungannya. Sampai mau cerai. Saya tidak mengatakan bahwa semua perempuan yang bekerja seperti itu, enggak. Tapi sebagian besar demikian. Sebagian besar yang tidak bisa menjaga kewarasannya pasti demikian. Apalagi bekerja di pabrik. Kita tahu lingkungan pabrik seperti apa. Laki-laki yang sudah beristri bisa selingkuh dengan perempuan yang sudah bersuami. Di pabrik mah geus lumrah hal seperti itu tanya nama. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa zaman saat ini sudah tidak baik-baik saja. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa kondisi yang dialami Kang Zulkis itu sekarang hampir banyak yang mengalami demikian juga. Riba, kemudian mungkin juga hubungan di keluarganya tidak harmonis, dengan istrinya tidak baik, dengan anaknya tidak baik. Makanya dalam Al-Quran itu Allah juga berfirman, pasangan kita itu, anak kita itu juga bisa menjadi musuh. Bayangkan, anak kita itu bisa menjadi musuh, pasangan kita juga bisa menjadi musuh. Kenapa? Karena ada faktor ketidaktakwaan kita kepada Allah. Entah salah satunya yang tidak bertakwa, atau dua-duanya yang tidak bertakwa, pada akhirnya bisa saling menjadi musuh. Bayangkan, ya. Kita bisa melihat angka perceraian di Kabupaten Bandung banyak. Faktornya bukan faktor ekonomi. Faktor terbesar perceraian di Kabupaten Bandung atau di negara manapun itu bukan faktor ekonomi, tapi faktor ketidakpahaman terkait agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu tidak, agama itu kacau, tidak kacau. Agama itu sebetulnya secara esensi adalah untuk merapihkan kehidupan kita. Jadi apapun yang kemudian dilarang oleh Allah dalam agama, itu untuk merapihkan kehidupan kita. Dan apapun yang Allah suruh atau perintahkan dalam agama, itu juga untuk merapihkan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita saat ini carut-marut, berarti karena kita tidak memakai agama dalam kehidupan kita. Ya, mulai terbayang sekarang. Bagaimana carut-marutnya kehidupan kita. Coba bayangkan, pikirkan kembali histori kita ke belakang loh. Kok kehidupan saya seperti ini carut-marut? Ekonomi balangsak misalkan. Terus emosi tidak stabil misalkan. Macam-macam. Coba lihat seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seberapa bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sholatnya saja tidak dilakukan. Jangan-jangan sholatnya saja tidak dijaga. Jangan-jangan ingat kepada Allah saja tidak. Karena yang mampu menenangkan kita dikala kita sedang kesulitan itu ketika kita ingat kepada Allah. Praktekin gerak. Saya meraktekin ini, selalu meraktekin ini, apalagi sebulan ini karena saya pindah kerja ke BUMC, bukan BUMN, BUMC, Badan Usaha Milik Cina. Di perusahaan Cina, dan tekanan mentalnya luar biasa. Jauh dengan badan usaha milik Korea tuh jauh. Badan usaha milik Cina tuh tekanan mentalnya luar biasa. Setiap pagi dan ketika kerja, saya selalu berzikir kepada Allah, dan itulah satu-satunya yang bisa menenangkan saya. Kang, saya pernah didiagnosis depresi ketika anak saya meninggal. Satu-satunya yang bisa mengobati saya itu bukan pergi ke psikolog, tapi perbanyak berzikir kepada Allah. Cager sabulan. Tanya Kak Agnan. Saya sampai ke Kak Agnan, Kang, saya tuh bisa ngisi kajian, saya tuh bisa ini, saya tuh bisa itu. Saya izin pokoknya mah sabulan saya ingin memperbaiki hidup saya karena saya depresi, didiagnosis depresi sama dokter. Bahkan akhirnya kena penyakit apa sih namanya? Psikosomatis. Ya, psikosomatis. Penyakit mental. Karena penyakit mental itu badan kita tuh jadi sakit-sakitan. Padahal ketika diperiksa tuh normal. Gitu. Normal diperiksa, engap, batuk wae, engap, diperiksa ke rumah sakit Mayapada di Buah Batu, medical check up yang menyeluruh, dah sehat. Tapi engap wae, tapi batuk wae, batuk nanti juga wah sampai kata bisa nafas. Ternyata apa? Depresi, psikosomatis. Zikir ke Allah sabulanan terus siga gitu. Cager. Gitu. Jadi sebetulnya ketika kita sakit apapun, solusinya kembali kepada Allah. Toh ketika kita kembali kepada Allah, Allah kemudian menyembuhkan kita atau tidak, itu haknya Allah. Yang penting kita sudah
mengingat Allah, sudah kembali kepada Allah. Kalau misalkan disembuhkan, alhamdulillah. Kalau kemudian tidak disembuhkan, berarti memang Allah lebih sayang kepada kita. Selama kita sakit itu Allah kurangi dosa-dosa kita, Allah tambah pahala kita, Allah naikkan derajat kita selama kita sakit. Makanya urusan kaum muslimin itu kata Rasulullah begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ketika dia ditimpa musibah kemudian dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Ketika dia kemudian diberikan kesenangan, dia bersyukur, dia mendapatkan pahala. Nah, yang terjadi pada Kang Zulkis atau kepada teman-teman yang lain ketika ditimpa musibah, ujian dan lain sebagainya, silahkan bersabar supaya mendapatkan pahala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ditanya ribanya itu benar-benar riba, haram apa tidak? Ya haram. Tapi kembali lagi tadi, sejauh mana kita meyakini Allah, inilah ujian keimanan. Lamun orang yakin, berhenti, Allah akan menjamin. Ini saya memberikan kasus juga sama. Dulu saya bermaksiat juga, gitu ya. Tapi mungkin kasusnya agak berbeda dengan Kang Zulkis, tapi kita bisa tarik benang merah. Karena sama-sama ada kemaksiatan yang kita lakukan. Dan saya pada saat itu, kemaksiatan yang saya lakukan itu bobogohan jeung anu istri ayeuna. Waktu itu saya belum hijrah sama sekali, belum bertaubat sama sekali. Kemudian ketika tahu bahwa bobogohan teh diharamkeun ku Allah, ya bobogohan teh diharamkeun ku Allah, saya mah dengan sukarela, dengan ikhlas, padahal bogoh kenehnya, ngechatting. Karena dulu saya kerja di Sulawesi, ngechatting ke istri saya di Facebook. Ada yang harus aku omongin. Apa jawaban istri saya? Jawaban istri saya adalah, ya aku sudah ngerti, kita jalan masing-masing tanpa saya bicara sedikit pun. Kita jalan masing-masing. Kalau memang Allah takdirkan kita bertemu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti dengan keadaan yang lebih baik. Cek istri saya. Saya can ngomong putus. Tapi istri saya sudah paham. Ketika sudah menikah, setahun kemudian saya menikah. Ketika sudah menikah, saya penasaran nanya, kunaon harita ngomong gitu. Gak tahu dah Allah bukan Allah ya. Dia itu menjawab, gak tahu dah tiba-tiba ada feeling bahwa kamu tuh mau ngomong kayak gitu. Pertanyaan saya, siapa yang ngirim feeling tersebut kalau bukan Allah? Pasti Allah. Kenapa? Karena ada keyakinan dalam hati saya bahwa eta teh haram kudu ditinggalkeun. Ku Allah dibantuan. Ku Allah dibantuan. Ketika kita yakin. Sekarang Kang Zulkis, berat memang apa yang Kang Zulkis jalani. Tapi kalau Kang Zulkis yakin terhadap Allah, Allah pasti akan membantu. Toh misalkan ada pekerjaan yang lain yang tidak berhubungan dengan riba, menurut saya ambil itu, Allah akan cukupkan rezeki Kang Zulkis. Bisa jadi Allah memperbaiki sedikit demi sedikit. Memang berat di awal. Pasti berat di awal. Karena ketika Kang Zulkis itu Allah pasti akan kirimkan lagi ujian untuk Kang Zulkis. Ujian melihat Kang Zulkis sejauh mana Kang Zulkis bisa bertahan di sana. Lamun Kang Zulkis bisa bertahan, Allah akan berikan solusi. Lamun Kang Zulkis tidak bertahan, pasti bakal balik lagi ke ribawi. Ingat kata Allah dalam surah At-Toha, ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Kenapa Allah memberikan penghidupan yang sempit kepada beberapa manusia? Karena mereka tidak mau bertakwa kepada Allah. Allah sudah menyerukan sesuatu, tapi mereka tidak mau nurut. Maka Allah berikan ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Dan kita tidak pernah mau kehidupan kita di dunia dan akhirat itu Allah sempitkan. Benar nggak? Maka mulai saat ini, apapun yang Allah serukan, entah itu berat atau ringan, jalankan. Allah pasti akan berikan solusi untuk kehidupan kita. Sekian, Kang. Baik, Masya Allah, luar biasa. Hatur nuhun Kang Tia, hatur nuhun Kang Budi, dan lebih utamanya hatur nuhun Kang Julkis yang sudah membuka sesi diskusi ini, sehingga saya yakin ini mewakili kawan-kawan yang lain meskipun mungkin dari sisi konteksnya berbeda. Mungkin Kang Julkis di sisi keuangan, teman-teman di interaksi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah malah hari ini saya yakin kawan-kawan mendapatkan pengetahuan, informasi yang cukup lebih banyak begitu ya. Dan kalau boleh saya cerita sedikit juga apa yang tadi disampaikan sama Kang Budi, meskipun mungkin nanti secara praktek akan menemukan hal yang berbeda. Saya juga melakukan hal yang sama begitu, guys. Teman-teman pernah nggak ngerasa di posisi ngejar cewek yang benar-benar kejar, effortnya luar biasa, satu waktu diterima, dibogohan gitunya, terus kapaksa aku diputuskan.
Siap. Siap. Pernah ada yang ngalamin gitu nggak? Lagi cinta-cintanya diputusin, lagi cinta-cintanya gitu. Nah, saya di posisi itu waktu itu. Pada hari itu juga saya dapat informasi bahwa ternyata nggak boleh berpacaran, nggak boleh juga riba. Saya waktu itu di hari itu, ya pada saat itu bobogohan plus ngeriba motor pada saat itu. Kemudian dikasih informasi HU mungkinnya kira lebih nggak boleh dua hal itu. Esok harinya maghrib saya lepas semuanya. Teboga motor, teboga kabogoh gitunya. Cuman bedanya beruntungnya Kang Budi ditemuin jadi istri, kalau saya enggak. Jadi pemajikan batur akhirnya gitu. Tapi ya tadi berganti, alhamdulillah. Tadi betul, saya ingin mengatakan betul sekali apa yang sampaikan Kang Budi, berat di awal, betul Kis. Itu berat di awal, galau dan lain sebagainya, betul. Tapi pada akhirnya Allah ganti, Allah pergantikan dan kita terbiasa atas pergantian itu. Tapi memang betul ujiannya nanti akan ada di langkah awal ketika kita ngambil. Apalagi saya percaya sekali lagi ke Kang Jokis, mungkin ke teman-teman yang lain, apapun nanti yang kita lepas karena kita tahu ini adalah sesuatu yang tidak baik, kita juga sudah menyiapkan penggantinya dengan lebih baik lagi gitu. Apalagi tadi Julkis punya planning insya Allah lah. Tadi aja yang kata Kang Tia, ada yang lepas rampangan tanpa ada planning aja jalan. Bagaimana mungkin yang sudah planning nggak jalan begitu kan? Apalagi Allah Maha Pemberi kemudahan. Baik begitu kawan-kawan. Barangkali terakhir ya, barangkali ini ada satu orang mau bertanya, silahkan. Terakhir, Kang Nandar ya, siap. Sebagai ini closing penanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan bertanya ya, lebih mengkisahkan sesuatu yang mudah-mudahan jadi penguat buat Kang Julkis ya. Ini langsung saya ketemu orangnya itu dari proses sebelum bertobat mungkin. Orangnya masih ada, bahkan sekarang itu jauh lebih sukses kalau bahasa ininya. Jadi ketemunya itu di forum pengusaha muslim ya, ketemunya itu. Namanya Kang Dindin. Dia usahanya itu membuat kaos dengan proses DTF. Udah punya mesin besar ya, tetapi ribawi. Nah setelah ikut forum usaha itu, dia total menjual seluruh aset. Bahkan pernah masuk ke ke WA saya juga, dia menjual motor ya. Dia menjual semuanya asetnya. Tapi yang paling menarik adalah dia itu emang mengkomunikasikan dulu dengan orang-orang terdekatnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Satu itu. Dan terakhir saya ketemu lagi sekitar setahun yang lalu lah di Soreang ya, waktu ada acara. Kebetulan saya ditugaskan di bagian belakang dekat pembicara, ruangan ya, bukan di tempat bicara, ruangan pembicara. Dan ada orang yang hilir mudik dan menggunakan mobil yang menurut saya mobil mewah lah ya, hilir mudik. Saya nggak tahu pertamanya itu mobil siapa. Ternyata pas kebetulan saya keluar, dia pun keluar dari mobil itu. Ternyata orang yang sama itu Kang Dindin. Saya tuh heran juga ya. Akhirnya saya coba ngobrol, Kang Din, gimana nih ceritanya gitu. Ya itu mungkin kun fayakunnya Allah. Jadi dia itu bahkan dari mulai produksinya dirubah, yang dulunya itu kaosnya metal ya, gambar-gambarnya tahu sendirilah seperti apa. Dia sampai memahami ke situ. Bingung katanya. Ini order gimana? Ini karyawan gimana? Pertamanya seperti itu. Sampai dia itu emang benar menjual seluruh asetnya dengan bermodal seadanya, dia pakai mesin DTF yang kecil. Tapi sekarang itu, Masya Allah ya. Terakhir itu yang waktu ketemu di sana itu dia menggunakan aset kendaraannya, bahkan dia itu bilang seperti ini, Kang saya rencana beli lagi satu mobil buat khusus dakwah. Jadi
mungkin kita ambil ibrohnya ya, bahwa dengan yakin kepada Allah, seyakin-yakinnya, maka kun fayakunnya Allah itu terjadi. Mungkin ini hanya penguat ya buat Kang Julkis. Dan satu lagi, pernah kejadian buat saya itu orang yang mulia ya, ibu saya sendiri. Gitu ya. Waktu itu saya mengenal mempelajari riba di sini ya, di kajian ini, dan saya bercerita ke orang tua, khususnya ke ibu saya. Dan apa yang saya dapat itu malahan tekanan dari orang sekitar gitu, bukan dari ibu ya, dari istri. Bahasanya seperti ini. Kenapa ngomongnya kayak gitu ke ibu? Gitu. Gak sopan gitu. Padahal maksud saya bukan gak sopan, tapi saking sayangnya. Tapi alhamdulillah karena ada kalimat itu, ibu saya itu berdoa. Bagaimana caranya melunasi utang itu gitu. Nah, selang waktu beberapa bulan, saya pun tidak menyangka, ibu saya pun tidak menyangka, bahkan saudaranya yang istilahnya itu bebarengan lahnya, riba gitunya, dia tidak menyangka bagaimana hutang sekitar sisa itu 20 jutaan bisa selesai dengan 2 juta. Dan mengatakan itu nggak mungkin katanya. Nggak ada jaminan mungkin. Enggak ada jaminan. Ini bukan masalah, kalau tadi kata Kang Budima ya, bukan hitung-hitungan kita. Kalau hitung-hitungan kita kan nggak mungkin ya. Harus dibayar segitu ya. Harus hitung-hitungan. Tapi ternyata hitung-hitungan Allah itu berbeda. Tanpa disangka, dengan cukup 2 juta, sertifikat rumah kembali, hutang lunas bersih. Ya mungkin itu 2 kisah yang mudah-mudahan jadi penguat buat Akang ya, sama buat semuanya. Kita mau bertobat, yakinlah bahwa kun fayakunnya Allah itu pasti terjadi. Apapun yang akan kita hadapi, yaitu hanya proses saja. Karena ujung-ujungnya sama, kita itu pasti mati. Ya mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah luar biasa. Jadi katakanlah kepada masalahmu, wahai masalahku, bahwa aku punya Allah yang maha besar, begitu ya. Jadi jangan kalah dengan masalah yang kita hadapi seolah-olah besar. Ternyata enggak melulu seperti itu. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Kang Tia, Kang Budi, sama Kang Nandar, Kang Julkis ya, khususnya Kang Julkis dan umumnya untuk kita semua menambah keyakinan kita atas yang mungkin nanti kita akan pilih bahwa itu adalah kebaikan. Baik, Kang Tia barangkali ada closing statement untuk malam hari ini. Masya Allah ini pembahasan dari Kang Julkis ini melebar dan Masya Allah luar biasa, banyak insight yang bisa kita ambil. Mangga Kang Tia. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan malam hari ini di bulan Muharram kita tahu bahwa kita ada sejarah besar di bulan Muharram itu yaitu hijrah. Maka refleksi hijrah kita hari ini, kita tidak harus pindah ke tempat seperti halnya Rasul dari Mekah ke Madinah, tetapi merubah keadaan yang ada, merubah diri kita menjadi lebih baik, kemudian merubah peradaban ya yang ada hari ini kan, merubah sistem kehidupan ke arah tegaknya Islam. Itu adalah refleksi hijrah hari ini. Tidak usah kita pindah kemana, tetapi kita merubah keadaan yang tadinya kita diatur oleh sistem jahiliyah, sistem kehidupan jahiliyah, kita harus merubah menjadi kehidupan yang Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Kang Tia untuk materinya, terima kasih untuk closing statement-nya, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang malam hari ini sudah datang. Jangan lupa kalau kajian malam hari ini ternyata menggugah, memberikan refleksi buat kita, kemudian menyadarkan, dan kita juga mau belajar untuk lebih baik lagi, silahkan ajak lagi kawan-kawannya untuk hadir
di setiap Jumat malam. Terima kasih Pak Jrin dan kawan-kawan yang sudah datang meskipun ya alus sih Mak. Last minute wae menit-menit terakhir tapi nggak apa-apa. Yang penting datang gitu ya. Alhamdulillah. Sekali lagi jika kawan-kawan merasa ini bermanfaat silahkan ajak kawan-kawan yang lain di Jumat malam di Kagisik setiap pekan. Itu saja kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar astagfirullahalazim dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.